Tim hukum Anies Muhaimin meminta 4 menteri di pemerintahan Jokowi untuk hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Hal serupa juga diminta oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud. Keduanya menilai para menteri ini bisa menjelaskan soal dugaan penyaluran bansos yang tidak wajar di masa pemilu. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai hal tersebut kurang tepat meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada Hakim Konstitusi. Lantas seberapa penting kehadiran 4 menteri Jokowi sebagai saksi dalam PHPU? Kita bahas sore ini bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Selanjutnya bergabung bersama kami Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Tudong Mulya Lubis serta Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM UGM Yanja Arizona. Bapak-bapak selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuju ke Pak Tudong terlebih dahulu. Pak Tudong, apa yang menjadi alasan Anda mendukung statement dari tim hukum Amin untuk meminta ada 4 menteri yang dijadikan saksi nantinya? Ya, kami ingin mengetahui lebih jauh kebijaksanaan fiskal dari Kementerian Keuangan atau pemerintah Indonesia dalam penyaluran bansos. Karena kita bicara tentang jumlah yang sangat besar, ya, 496 triliun lebih. Nah, kedua, kita juga menengarai sebetulnya penyaluran bansos ini kan punya dampak cukup signifikan terhadap voting behavior, ya, perilaku pemilih. Nah, oleh sebab itu kami melihat ya, penjelasan mengenai bansos ini penting, ya, sebab kalau kita melihat kemana bansos itu disalurkan, ya, kita punya peta misalnya, peta penyaluran bansos dan itu sangat banyak disalurkan di Jawa Tengah, misalnya, ya. Kemudian juga kita melihat timing, ya, timing penyaluran bansos ini begitu dekat dengan Pilpres dan Pileg yang dilakukan, ya, oleh KPU. Jadi tentu muncul pertanyaan, loh kok dalam momentum seperti ini, dalam waktu yang begitu dekat dengan Pileg dan Pilpres itu. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita ketahui, karena kalau kita melihat sosiologi politik, kalau kita melihat psikologi politik, selalu ada pengaruh bansos terhadap voting behavior, perilaku pemilih. Nah, saya mengatakan ini karena pengalaman ini kan bukan hanya pengalaman Indonesia. Kita melihat bansos itu juga menjadi fenomena di Thailand. Bansos itu menjadi fenomena juga di Filipina. Bansos itu menjadi fenomena juga di India. Nah, buat kita, ya, kita hanya ingin dapat penjelasan, klarifikasi. Tentu permohonan kami kepada Majelis Hakim yang mulia, ya, tergantung pada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan apakah dikabulkan atau tidak. Kami juga sudah mendapatkan penjelasan dari Ketua Majelis, Bapak Suhartoyo yang mulia, bahwa yang berhak mengajukan pertanyaan terhadap menteri-menteri yang dipanggil, kalaupun mereka dipanggil, itu adalah anggota-anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami sendiri tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, jadi ini yang saya ingin katakan, kalau kita ingin mendapatkan pictures, ya, gambaran yang betul-betul utuh, ya, ada baiknya sepantasnya kalau Menteri Keuangan dan Menteri Sosial dihadirkan. Itu yang kami minta, ya. Kalau paslon 01 memang meminta lebih dari 2, kami hanya minta 2 menteri itu untuk hadir. Oke, baik. Ini dilihat bahwa bansos sepertinya akan memengaruhi voting behavior kemarin. Bang Habib, tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama kemarin salah satu tim hukum kami, Pak Oto Hasibuan, menyampaikan memang kami mempertanyakan relevansi. Karena kalau bicara Mahkamah Konstitusi, kita akan bicara sengketa hasil, ya, di mana menurut pasal 475 Undang-Undang Pemilu, pasal 75 Undang-Undang MK, melulu yang dibahas kalau sudah di sidang di MK itu hasil, bukan persoalan dugaan pelanggaran pemilu ataupun sengketa proses. Nah, soal-soal seperti bansos ini kan semestinya menjadi domain dari dugaan pelanggaran pemilu, ya, baik pelanggaran administrasi ataupun pidana maupun sengketa proses. Nah, ini juga merupakan delegasi kewenangan yang diberikan pasal 22E Konstitusi kita ayat 6 yang bahwa hal ihwal terkait pemilu lebih lanjut diatur di undang-undang itulah, di undang-undang pemilu maupun undang-undang Mahkamah Konstitusi. Namun demikian ini yang penting.
meskipun tidak ada domain MK membahas untuk membahas soal bansos ini, kami sebenarnya tidak keberatan kalau soal bansos ini kita buka kepada publik, apakah dalam persidangan ataukah di luar persidangan dalam acara-acara seperti ini. Karena ya terang dan jelas ya, kalau kita panggil beberapa menteri, baik menteri sosial, menteri keuangan, ya, kemudian juga bisa juga ya pejabat dari Badan Intelijen Negara, ya, akan nampak gambar yang jelas ya bagaimana adanya upaya dari pihak-pihak yang saat itu memegang kekuasaan untuk mengkondisikan kekuasaan agar berpihak padanya di pemilu 2024 ini. Ya. Soal bansos misalnya, nggak akan bisa dikaitkan dengan paslon 2 karena tidak ada relevansinya. Kita tahu ada lembaga survei namanya Litbang Kompas, kemudian juga indikator mengkonfirmasi secara ilmiah bahwa tidak diuntungkannya paslon 2, ya, baik langsung atau tidak langsung dengan keberadaan bansos ini. Angka misalnya tingginya pemilih paslon 2 di kalangan penerima bansos yang hanya 11% dari pemilih, ya, itu bukanlah gambaran bahwa paslon 2 yang diuntungkan karena memang angkanya proporsional dengan angka keunggulan paslon 2 secara nasional. Jadi di kalangan orang yang tidak menerima bansos, paslon juga unggul dengan proporsi yang hampir sama, yaitu 58, 27 sekian, dan 16% sekian. Jadi tidak ada bukti, ya, tidak ada juga petunjuk bahkan bahwa paslon 2 diuntungkan dengan persoalan penerimaan bansos ini. Dan yang jelas ya persoalan ini memang bukan objeknya Mahkamah Konstitusi, ya, bukan objeknya Mahkamah Konstitusi, tapi objek di pemeriksaan di Bawaslu. Baik. Saya kembali ke Pak Todung. Pak Todung tadi dikatakan bahwa ini sebenarnya bukan objek yang harusnya dibahas di Mahkamah Konstitusi karena seharusnya membahas dugaan pelanggaran pemilu, bukan apa yang menjadi penyebabnya. Jadi bansos tidak masuk di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya sih menghargai apa yang dikatakan oleh Saudara Habib, ya. Itu kan pendapat Saudara Habib ya mengenai hal ini. Tapi saya dalam konteks melihat ya pemilihan umum dan pemilihan presiden dalam perspektif yang lebih utuh, lebih luas. Ya. Saya tetap merasa bahwa penjelasan resmi dari pemerintah itu penting untuk diketahui. Bahwa Saudara Habib mengatakan tidak ada pengaruhnya terhadap ya paslon 02 ya penyaluran bansos itu. Ya itu kan pendapat yang bisa saja dikemukakan. Tapi kalau saya punya pendapat bahwa voting behavior itu banyak dipengaruhi oleh penyaluran bansos. Nah saya tadi mengatakan kenapa bansos itu tiba-tiba begitu banyak dan padat diberikan di Jawa Tengah misalnya. Nah saya melihat petanya ya, peta penyaluran bansos. Nah buat saya itu pertanyaan gitu. Ya. Karena saya tetap melihat misalnya ya bahwa perolehan suara paslon 03 itu kok begitu anjlok ya di daerah yang biasanya dikenal sebagai basis yang paling kuat dari paslon 03 misalnya. Nah tapi ini kan pendapat ya, observasi yang saya lakukan. Nah bagaimana penyaluran bansos itu seperti itu. Nah ini yang ingin kita dengar penjelasan dari Menteri Keuangan dan penjelasan juga dari Menteri Sosial yang memang in charge untuk penyaluran bansos ini. Nah kita juga melihat misalnya, loh kenapa sih Menteri Sosial tidak dilibatkan ya, seperti seharusnya dilibatkan dalam penyaluran bansos. Nah ini kan juga pertanyaan, apa dibalik itu? Gitu. Nah saya ini terlatih sebagai wartawan sejak dulu, saya tidak hanya membaca berita itu apa yang tertulis, apa yang dicetak. Saya selalu membaca apa yang berada di balik ya, apa yang ditulis dan apa yang dicetak. Nah itu pertanyaan yang saya ingin ajukan misalnya kepada Menteri Sosial ya dan Menteri Keuangan. Walaupun, nah ini Saudara Habib ya, saya kan tidak dibolehkan mengajukan pertanyaan. Ini kan hakimnya, majelis hakimnya akan bertanya. Ya. Apakah majelis hakimnya akan bertanya seperti itu? Nah itu soal yang saya tidak bisa jawab pada kesempatan ini. Oke, baik. Sedikit boleh tanggapi, boleh? Sedikit Pak, tanggapi. Singkat saja, karena kita akan jeda. Silakan.
Ya, jadi memang bansos itu adalah ya bukan sekedar bansos yang di Kemensos yang 79 triliun sekian. Itu disepakati oleh DPR dan eksekutif. DPR itu juga terdiri dari partai-partai yang mengusung paslon yang ada di pengusungnya Pak Ganjar maupun Pak Anies. Ya. Terkait misalnya rapat di DPR, rapat kerja DPR tanggal 14 September 2023 itu kan jelas mengesahkan pagu anggaran Kemensos 79 triliun tersebut ya, yang di dalamnya ada bantuan sosial. Begitu juga sisa yang 400 triliun itu juga disepakati dengan Kementerian Keuangan dan Banggar, Badan Anggaran, di mana ketua Banggar kita tahu juga ketua Banggar juga dari partai tertentu ya, yang ada relevansinya dengan kontestan pemilu ini Pak Ganjar. Nah, sehingga kalau kita mau bilang desain dari awal, publik sebetulnya bisa mendapatkan petunjuk dari fakta-fakta tersebut. Nah, soal penggunaan bansos tahun sekian jumlahnya dan lain sebagainya, dan konsentrasi pengucuran bansos kan berdasarkan data. Data itu kan dari Kemensos. Nah, data misalnya kenapa di Jawa Tengah banyak? Ya mungkin karena memang orang yang memenuhi syarat menerima bansos banyak di Jawa Tengah. Orang yang miskin banyak di Jawa Tengah. Nah, itu yang dengan gampang sekarang sebetulnya bisa kita analisa. Kemudian juga ya soal kaitan atau relevansi. Adakah ya pihak-pihak ada yang sengaja ya kan menyatakan kalau menerima bansos ini berarti harus memilih paslon 2. Nah, itu yang nggak pernah ada sampai saat ini, dan karena itu tidak pernah juga dilaporkan ke ke Bawaslu. Baik. Berikutnya kita juga akan bahas sebenarnya apa saja syarat yang dibutuhkan untuk bawa saksi dalam sidang di MK. Kita akan bahas usai jeda nanti. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita kembali lanjutkan dialog sore ini bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Tudong Mulia Lubis, Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM UGM Yance Arizona. Saya ke Pak Yance. Pak Yance, sebenarnya apa saja yang menjadi syarat untuk membawa saksi dalam sidang MK? Yang kita bahas saat ini adalah 4 menteri yang diminta begitu. Baik, sebenarnya kalau kita cermati, memang betul ada asas aktori in probatio seperti disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak terkait ya, bahwa siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Tapi kita juga mesti mencermati di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu bisa dibagi ke dalam hukum acara umum dan hukum acara khusus. Nah, salah satu di dalam hukum acara umum Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Hakim Konstitusi bisa memanggil saksi, ahli maupun pemberi keterangan untuk memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan kewenangan itu melekat kepada seluruh pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, impeachment. Jadi memang itu bisa menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau diperlukan, maka Mahkamah Konstitusi bisa memanggil saksi, ahli ataupun pemberi keterangan. Nah, memang caranya ya tergantung dari kebutuhan Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam konteks ini, kuasa hukum dari pasangan 01 dan 03 mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil 4 menteri tersebut. Nah, jadi tergantung nanti Mahkamah Konstitusi akan memanggil atau tidak dan dalam konteks apa. Apakah Mahkamah Konstitusi akan memanggil dalam konteks sebagai saksi, atau Mahkamah Konstitusi akan memanggil dalam konteks pemberi keterangan. Jadi dalam Undang-Undang MK juga dimungkinkan di dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi memanggil atau meminta kepada lembaga negara untuk memberikan keterangan di dalam proses persidangan yang sedang dijalani. Misalkan seperti yang terjadi dalam sengketa pemilu kali ini, Bawaslu diundang sebagai pemberi keterangan, bagian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dan sebenarnya ada juga instansi-instansi yang lain yang bisa diperlakukan oleh Mahkamah Konstitusi sama seperti Bawaslu untuk memberikan keterangan. Pasal 41 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa lembaga negara yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan tersebut harus memberikan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 hari sejak diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa dilihat dalam konteks tersebut. Tetapi hal yang lain juga saya hendak sampaikan bahwa kalau kita lihat dalil dari pemohon 1 dan pemohon 2 pasangan 01 dan 03,
sebenarnya isu yang diajukan atau dalil yang diajukan tidak saja berkaitan dengan menteri-menteri tersebut, tetapi juga banyak halnya berkaitan dengan dalil-dalil keterlibatan presiden. Jadi sebagai sebuah permintaan sebenarnya saya pikir agak tanggung juga kalau yang diminta adalah menteri-menteri, kenapa tidak meminta juga sekaligus presiden, misalkan dalil 03 bahwa ada nepotisme presiden, ada kampanye terselubung presiden yang diajukan oleh pasangan 01 misalkan. Kenapa tidak meminta sekaligus gitu. Nah, kenapa di level yang di bawah itu? Sebagai permintaan kan bisa-bisa saja diajukan, meskipun nanti Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah itu dibutuhkan atau tidak. Dan kalau itu pun dibutuhkan, saya yakin Mahkamah Konstitusi akan melakukannya setelah selesai pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak di dalam perkara ini. Oke, saya langsung bergeser ke Pak Todung. Pak Todung tadi dikatakan kenapa tidak langsung meminta Pak Presiden saja kalau begitu. Namanya permintaan juga nanti kan melihat bagaimana keinginan dari MK. Tanggapan Anda? Ya, Presiden tentu yang bertanggung jawab karena dia adalah kepala pemerintahan, ya. Dan semua menteri yang kami usulkan itu berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, persoalannya apakah ya kami harus meminta Presiden, ya? Ini pertanyaan yang bagus. Kami juga mendapat pertanyaan yang sama dari berbagai pihak mengenai hal ini. Kenapa tanggung? Kenapa hanya menterinya? Kenapa tidak Presiden sekaligus yang diminta untuk dihadirkan? Tapi kami pada saat ini masih merasa dan berpendapat bahwa kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial itu sudah cukup memadai untuk memberikan keterangan kepada majelis yang mulia, pada kita semua, dan kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup ya, memadai ya, dari kehadiran kedua pejabat tinggi itu. Nah, bahwa ya Paslon 01 meminta dua menteri yang lain ya untuk hadir itu bagus ya kan, jadi bisa melengkapi. Jadi pada saat ini ya, kami belum melihat relevansinya untuk langsung meminta kehadiran Presiden, karena kami tahu bahwa kehadiran Presiden itu akan membutuhkan cukup banyak ya effort ya, usaha dari semua kita untuk menghadirkan beliau, dan belum tentu juga ya Presiden itu bisa memberikan penjelasan yang lebih ya dari kehadiran menteri-menteri yang kami minta untuk hadir. Oke, Pak Yance, saya kembali ke Anda. Menurut Anda seberapa penting atau seberapa penting begitu ya melihat keempat menteri nantinya dihadirkan sebagai saksi untuk lagi-lagi klarifikasi tuduhan-tuduhan yang ada saat ini? Saya pikir penting ya, karena tentu nanti pemohon nomor 1 dan nomor 2 ya, pasangan 01 dan 03 akan memberikan dalil-dalil dan bukti-bukti ya mengenai misalkan persoalan bansos gitu. Nah, kalau misalkan nanti menteri-menteri itu diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan, apakah sebagai saksi ataupun sebagai pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi, kalau mereka tidak hadir, maka informasi yang didalilkan oleh pemohon tidak terbantahkan, jadi mendapatkan kebenaran gitu. Karena tidak ada bantahan yang lain yang akan diberikan oleh menteri-menteri yang seharusnya sudah dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk hadir tetapi tidak hadir. Dan dalam konteks seperti itu sebenarnya maka pemohon menjadi diuntungkan sebenarnya karena ketidakhadiran para menteri kalau menteri-menteri itu dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke, baik. Terakhir saya menuju ke Bang Habib. Bang Habib, menurut Anda seberapa besar peluang MK mengabulkan keempat menteri untuk hadir sebagai saksi nantinya? Ya, kami serahkan sepenuhnya ke Mahkamah Konstitusi. Cuma kalau memang kita bicara soal hukum progresif, soal kemajuan dan konteks penegakan hukum, itu sudah sebenarnya diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana itu adalah undang-undang yang sangat lengkap memberikan pembagian kanal-kanal penyelesaian persoalan dugaan kecurangan pemilu, baik dengan pelanggaran administrasi, sengketa proses, yang keduanya adalah di Bawaslu ya, seperti kasus-kasus bansos ini, dengan perselisihan hasil yang satu-satunya domain Mahkamah Konstitusi. Jadi makanya semakin jauh lagi ya kalau kita bicara soal misalnya pemanggilan presiden, kalau dikaitkannya dengan persoalan tuduhan atau klaim-klaim politisasi bansos ini yang menguntungkan paslon 2 ini. Tapi memang kewenangan ya pada akhirnya apakah akan memanggil atau tidak itu ada di hakim Mahkamah Konstitusi. Kami menghormati hal tersebut.
Oke, kita akan lihat bagaimana nantinya jalan sidang yang akan dilanjutkan Senin nanti. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini bersama kami, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis, serta Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM UGM Yance Arizona. Selamat sore. Selamat sore.